rekomendasi, mungkin lo ada pernah ke tempat sejarah gitu. Selain Museum Van de Beek. Apa Van de Beek? Fredebug. Fredebug. Museumnya Tom Haye itu. Museum Tombayi anjing. Anjing nyembor cu. Harus dipijat. Tumben lu, gak filter cok. Takut diminta kan? Coba. Takut banyak orang. Udah tahu minggu ini bakal banyak orang yang nongkrong. Udah beli aja kretek. Anjing. Enggak, karena emang salah satu efisiensi juga. Gak ada anjing. Gak ada. Lo kalau udah tahu nongkrong ya lu, gua udah aja aroma tuh. Filter. Tapi sama harganya tuh. 16,5. Aroma udah 17 apa 17,5 kan? 18 aroma. Iya. Tabako berapa sekarang? 18. Nah, bang kayaknya di Madura yang dekat kos gue emang mahal, Cok. Biasanya murah. 18 sih? 18. Biasanya 17,5 nih. 18. Lu mesen kopi apa sekarang? Kopi susu medium. Biasanya kan promotor Martani hanya 5.000, 10.000 ya. Sekarang nggak ada. Enggak sih, sebenarnya gue kesini bukan cari promonya, nyari tempatnya. Iya, gue jujur nyari promo sih. Kasih goceng 10.000, 15. Promo minggu pagi. Gua cappuccino nih, seperti biasa, Cok. Tapi kok sekarang lihat di posternya anjing banyak croissant gitu. Iya. 16, 20. Itu juga tadi nawarinnya. Kalau di gua serabi, Cuk. Tempat gua apam. Apem anjing. Apam. Oh iya, Cok. Apem, sorry. Apem anjing. Apem tuh kemem anjing. Gua mulai kemarin 2 hari gak ada ngopi enak, Cok. Iya. Di kantor. Sama Kan acara aja. kantor kan. Kopinya udah. Lu gak bekal bawa gitu. Agak. Nah, acara gitu-gitu tuh, Dos. Makanya lu harus bikin yang kemasan, Cuk. Yang botol kecil aja. Iya sih. Ini betul gitu. Wah, udah niat. Udah lah, ngopi hitam cukup ya. Kemasan gitu. Kopi kapal api. Sebelum kerja tuh di kantor tetap aja. Lu beli Temen. sender ya kemarin. Sender, kalau enggak ya gitu-gitu kopi-kopi cosan. Tertarik karena murah sih, dapat 9.000 Cuk. 10.000 karena banyaknya. Gua tuh kayak kemarin tuh dari kantor orang-orang adalah bos gua bawa banyak kan, disuruh ngelis kopi. Gue lihat listnya harganya emang 10 ribuan. Ya kopi-kopi yang biasa gerobakan lah, yang sudah jadi gitu. Yeah. Tinggal masukin es. Cuma sumpah tuh manis banget. Rasa sirupnya nggak ada, rasa kopinya nggak ada. Jadi yang penting kopi itu sampai pagi, Cok. Gua simpen buat enak-enakan ngerokok doang. Masa kopi ya kopi saset semua anjir. Berarti lu kalau mepet udah nggak masuk ya? Udah. Mepet banget nih, di mana gitu. Terus adanya kopi saset. Good day. Palapi. Bisa gua cuman buat enak-enakan ngerokok. Iya. Bisa aja kalau udah pepet banget. Tapi Dos, sekarang kopi kemasan good day ya. Kayaknya udah ini cuy, berinovasi nih. Iya. Tahu nggak ada yang butterscotch, latte gitu. Iya. Kan dulu good day cuman merah, biru, Coklat. iya, yang vanilla gitu-gitu. Sekarang ada kemasan agak tinggi gitu, terus ini good day, butterscotch, Anjing. good day, Itu KW apa ori, latte. Cok? Tapi gua cobain, agak lumayan. Iya. Maksudnya nggak terlalu ini banget, Nanti lah gua coba. nggak terlalu creamer banget. Tapi gua belum pernah coy yang franchise yang kedai. Misalkan Nescafe. Oh, kalau Ada itu. tulisan Nescafe itu yang Itu dulu tuh pernah gua. sekarang ada tuh. Gua nggak pernah tuh coy nyoba. Sekarang Penasaran Good Day sih. juga gitu. Cuman anjing misalkan harga Tapi, ya. hah? Harga misalkan 15.000. Gua nggak tahu harganya. 10 sampai 15. Gua mending nambah 5.000 buat Dapat ini. yang enak sekalian anjir. Tapi orang ngantri, Dos. Ya. Lu yang biasa lu laundry kan ada tuh. Sebelah sananya lagi, sebelah kanan dekat nasi Padang Good Day. Sebelumnya es cafe.
Orang di jalan ngantri, Cuk. Mungkin nggak tahu yang enak kopi pahit. Belinya itu. Ajak aja Mas yang di depan masuk. Siapa anjing? Tapi gua kemarin nih, Cok. Gua kemarin ke Gunung Merapi. Iya. Gua ke Gunung Merapi sama orang-orang kantor. Nah. Di situ kan rumah Mbak Marijan tuh ada museum kayak anjing nah males gua kalau ngomongin gini, gua lupa namanya, Cok. Gua tahu. Pokoknya Museum Sisa Hartaku. Nah, Sisa Hartaku. Nah, bentar, gua sorry potong. Sebelum lu pas Akmal libur kemarin yang 3 hari gak jadi balik, dia ngajak ke situ. San, Museum Sisa Hartaku yuk. Ban, pagi hujan, tidur, akhirnya nggak jadi. Siang, panas. Sebelum berangkat baca-baca dulu tuh. Sebenarnya pernah dulu nganter tamu wisata, gua ngikut jadi tour leader gitu dah. Mempelajari tuh, ternyata kenapa dinamain Sisa Hartaku karena sisa-sisa harta ya katanya ya. Iya. Harta yang terkena Korban. bencana. Kayak barang-barang, hewan, dan lain-lain. Iya. Banyak gelas, teko, TV. Gua kaget dulu ada laptop. Gua kaget kan sana ada laptop. Bentar, Anjing. erupsi Nah. meletus 2010 kan? Itu dia, Cok. Gua kan nggak tahu ya. Gua kira namanya museum tuh udah yang lama banget. Laptop apa? Gua nggak tahu, Cok. Kalau Gunung Merapi itu 2000 berapa? 2010. 2010. Gua nggak tahu ya, lupa kali ya. Karena emang nggak tinggal asli di Jogja kan. Tapi walaupun ada berita kan gua masih bocil ya. Nggak terlalu nyimak banget berita. Kaget gua ada laptop. Gua kira anjing ini apa dia ada ada laptop. Laptop apa? Kelihatan laptop modern nggak? Laptop modern. Masa sih? Laptop modern. Berarti juga. orang kaya tuh. Iya, tapi gua lihat kayak ya laptop modern cuman kayak jacknya masih di depan, terus kayak ya masih rada jadul lah. Rada jadul tapi kayak masih laptop. Ibaratkan orang kayaknya di tahun itu tuh orang kaya tuh yang punya tuh. Kayaknya ya. Yang paling lu unik, anjing kok bisa ya barang. Kan itu kayak ngebawa lu ke masa lalu lah, Iya. anjing. Yang gua Kayak jadi saksi hidup. yang saksi bisu lah. gua interest sih kayak ada gelas. Nah, gua nggak tahu ya, gelas tuh, Cok, nggak pecah, Cok. Jadi kayak meleleh, Gelas beling nih. gelas beling, tapi meleleh, bentuk gini, kayak bentuk-bentuk gitu. Karena bekas kena ini kan, awan Panas. angin panas apa awan panas sih Iya. bahasanya. Kayak bekas kena itu jadi ya meleleh dulu. Temen gua nih bilang kalau punya gelas pecah di rumah taruh aja di sini. Jangan. Tempat sejarah itu tempat sejarah. Kata gua jangan. Gitu. Tapi jujur selama di Jogja ya, dari kuliah kayaknya sampai sekarang nih nyangkut di sini, merasa udah banyak banget tempat, apalagi tempat-tempat kopi ya udah banyak dikunjungin. Tapi taunya tempat-tempat yang kayak gitu tuh, yang emang anjing nih sejarah, saksi bisu gitu, tapi belum pernah aja, kita belum pernah. Iya, Baru tahu ada itu gitu. Lu kan juga baru. Gua baru banget. Kalau nggak diajak, kalau nggak ada acara kantor nggak bakal, mungkin kan ada nggak inisiatif mungkin. sendiri ke tempat gitu. Nggak Gue yakin mungkin. lebih milih kopi Merapi lu anjing. Gak mungkin. Naik jeep ke sana anjir itu pertama kali gua kayak jalanan kayak seru aja. Karena apa ya? Gue jarang emang ke tempat-tempat sejarah gitu. Makanya ya, banyak banget sebenarnya di Jogja tuh. Nah salah satu plusnya juga mungkin kalau ada teman lu apa temen atau keluarga yang di luar Jogja tuh seenggaknya Iya. bisa ngerekomendasiin. Nah, itu, Cok. Kadang bingung cu mereka. Gua pas sama gua kesini ya ke Jogja. Nah. Bingung gua ngerekomendasiin. Datang kemana masih Malioboro lagi. Kayaknya udah nggak terlalu ini, apalagi sekarang ya. Bagus sih. Di Jogja tempat yang paling menarik menurut lu? Kayak mungkin apa ya? Tempat sejarah lah. Rekomendasi. Mungkin lu ada pernah ke tempat sejarah gitu. Selain Museum Van de Beek. Apa Van de Fredebug, Fred de Beek. museumnya Tom Haye tuh. Museum Tomai anjing. Anjing nyembor cu. Bangsat.
Klub bak. Ingat klub bola gua. Debeg itu sama ini Van Persie. Utrecht. Van de Beek, Van Persie, Van Basten. Anjing Van Basten bangsat ya. Van der Sar. Apa ya yang bikin gue berkesan? Kayaknya dulu pas liputan-liputan itu tuh apa namanya? Pelangi Jogja acara. Kalau sendirian kayaknya nggak mungkin inisiatif juga. Karena terpaksa harus riset-riset Iya. gitu kan. Kayaknya kita lebih explore gara-gara ada Iya, kegiatan ada kegiatan gitu-gitu aja, itu kan? kayak tugas itu. Kalau enggak ya udah enak di kos aja. Ngopi di kos. Gue gitu juga sih. Jarang kayak emang bener-bener nggak pernah di Jogja kalau nggak ada acara kayak ke tempat-tempat gitu, kayak tempat wisata. Iya. Terus gimana? Lebih enak ya habis kerja ya udah aja tidur ngopi. Apa ya? Ini, Cuk, di Bantul tuh ada namanya desa apa? Kayaknya desa di Bangunjiwo tuh. Yang orang-orangnya semua seniman dah, kerajinan gitu. Ada yang bikin gerabah, belangkon. Kok anjing serius, Cuk? Kan belangkon asli sini, Jogja. Gua ketawa gara-gara gerabah. Gua baru-baru tahu bahasa gerabah tuh, Cuk. Gua taunya gerabah tuh padi anjing. Gabah itu bangsat. Sumpah, gua pas yang lain bilang ini gerabah gitu. Gua kira padi-padi gitu, Cok. Gabah. Nah, kayak itu tuh tempat-tempat air tuh. Tanah liat kan itu. Iya. Kayak teman kita kan ada Kendi yang- gitu-gitu. Kendi. Candi. Enggak, beda anjing. Candi gerabah enggak, Cok? Kendi Kendal. Nama daerah. Masuk ya audio. Wah, enak nih lagu nih anjing. Lama banget yang lain, Cok. Jogja lantai 2. Iya, Gua baru tahu juga Jogja lantai 2 itu Gunung Kidul. Gunung Kidul, sumpah. Gua nggak tahu Wah, ya. itu. Kaget, Cok, Jogja lantai 2. Gua tanya nih, lu di mana? Jogja lantai 2. Gue siapa yang nyanyi ya? Lupa gue. Pokoknya awal-awal ketemu cewek di Jogja tuh. Main ke Gunung Kidul, Bukit Bintang. Bukit Bintang. Terus gak tahu gue bikin story kan, tiba-tiba rekomendasi lagunya. Bukan lagu ini dulu tuh. Ditemani dia di Yogyakarta. Lantai 2 namanya. Nggak tahu gua. Judulnya ada Jogja lantai 2-nya. Iya, ada tuh. Kayaknya siapa ya anjing lupa gue. Bukan hi-fi, mirip-mirip gitu dah. Kayak musisi Jogja. Rebellion Rose. Enggak juga anjing. Itu balik lagi tempat berkesan bagi gua. Bangunjiwo tadi. Termasuk itu juga apa tugas dokumenter juga dulu ada ini salah satu pengrajin pisau batik, Dos. Pak Diman namanya, Sudiman, daerah Bantul tuh, dia bikin pisau batik. Gua kira ngegambar batik di pisau ya. Emang iya digambar, tapi timbul di pisaunya tuh timbul. Lu tahu keris gak? Tahu Chris. Nah, jadi pisau dapur di batik dibikin korosi gitu, dibikin motif, dicelupin ke nggak tahu lah ada larutan kimia, akhirnya Berarti timbul tuh motif batik. gambarnya pakai apa, Cok? Pakai lilin batik. Gua inget lupa. Intinya pisau logam. Dia bikin sendiri logamnya tuh di apa namanya? Logam antam. Anjing itu Mas. Iya. Pokoknya bahan pisau lah, bahan pisau. Terus diketok yang pakai apa? Abu panas gitu. Oh, bukan. Iya, jatuhnya kayak diukir ya. Bukan Iya. lagi tapi. Nih besi gelondongan. Besi gelondongan sih anjing ya udahlah logam bahan pisau gitu, bulat. Terus dia ketok sendiri, digepengin pakai abu manual tuh, pakai blower. Akhirnya gepeng, jadilah pisau. Dia bikin sendiri motif pisaunya. Habis itu dia pakai lilin biasa, lilin batik, digambar batik manual. Udah jadi motif batiknya. Ini pisau. Habis itu celupin ke Susu. Enggak, ya. cairan kimia dah, nggak tahu ada cairan kimia. Akhirnya si motif lilin tadi jadinya itu ngebikin motif di pisaunya.
bukan hanya gambar doang, tapi dia Timbul. bener-bener timbul. Itu nggak bakalan kehapus gimana pun. Ternyata sebelum Covid tuh ekspornya gila cuy. Prancis, Jerman, negara-negara Eropa tuh. Nah, iya cok, kebanyakan yang unik-unik itu orang ekspornya keluar ya. Makanya. Ini misalkan gua ya, kalau gua yang beli buat apa gitu, kan sama aja ya kayak pisau lainnya. Ngerinya tuh di situ. Menurut gua kok bisa orang tua dos nggak bisa bahasa Inggris. Orang tua biasa cuman ya Pakai seniman AI nggak? aja dia. Pakai AI nggak Nggak kalau- ada Nggak ada AI. anjing. Nggak tahu dia, pokoknya katanya ekspor aja ke luar negeri itu. Prancis, negara-negara Eropa dah. Banyak pesannya Prancis kan sih. Di Prancis dijual lagi tuh. Maklar Prancis. Kayaknya buat keluarganya Mbappe. Jujur cok, Olise pakai pisau batik. Olise. Itu motif sarung tangan Hugo Lloris. Kiper. Ngomongin bola nih. Liga Champion. Lu dukung mana cok? Aduh, Lu megang siapa Liga ngikutin Champion? lagi ya. Jujur sekarang gua nggak ngikutin bola luar, apalagi champion ya. Jarang. Tapi kayaknya nggak tahu menang apa enggak nih. Yang lagi gua seneng. Ya lu ngikut yang menang aja. Jadi ngikut yang menang Anjing, aja. Apa itu cok ngikut yang menang? Tapi sebelum terakhir lu ngikutin klub apa lu? Kan pasti tuh ada kan. Ada Terakhir lu ya? nonton bola. Anjing tahun kapan ya? Pokoknya ya terakhir itu tuh zaman-zaman One Stop Football. Gua Nggak tahu lagi gue One Stop itu. One Stop Football. Enggak, zamannya siapa main gitu. Kayak misalnya Wayne Rooney masih di MU. Rooney masih di MU. MU. Gerrard masih di Liverpool. Ronaldo Madrid. 2013. Messi. Ronaldo Madrid Messi Barca. 2013-an. Ya, 2013-an. Iya. Ronaldo Madrid. Itu Barca, jujur seneng Barca dulu. Lu Tapi 2013 lu SMP apa SMA sih? SD. SMP lah anjing. SMP. Ya berarti lu SMP. Mungkin ya SMP lah. Baru-baru SMP tuh. Ya SMP kan zaman-zaman orang emang suka-suka bola. SMP yang itu Messi masih di Barca, terus yang Barca masih full Spanyol, Puyol, Puyol, Busquets gitu-gitu. si Sapi Iniesta. Iniesta. Gitu sih. Nyampe punya gua baju Barca warna hitam. Qatar Foundation. Nomor 7 jujur David Silva. Kalau gua dulu malah nggak ngikutin San. Bukan David Silva, David Villa anjing. David Villa. Kalau gua dulu nggak ngikutin bola. Nah, Gua cuman sekedar main. Iya. Main PES. Kan dulu rame banget tuh PES 2013. Gue ikut-ikut main bola aja. Gua dulu megang Munchen. Masih si Robben, Ribéry, Muller lewat Iya. Lewandowski nggak sih? Lewandowski ada. Lewandowski udah ada. Si Boateng, Van Buiten tuh. masih itu. Gua ngikutin di PES doang. Terus udah tuh. Pokoknya nggak ada lagi ngikutin bola pas gua waktu kuliah. Pas gua waktu kuliah anjing kayak sering ngepes kan kita nih kuliah, sering main. Ya kali gua nggak ngikutin, gua pakai Munchen terus kan. Oh iya, lu dari Gua dari suka- PES awalnya. Nah, gue Iya. dari PES, gue suka Munchen tuh. Pokoknya gue idola banget lah Lewandowski waktu zaman main PES. Anjing, zaman main Munchen. Habis itu gue nonton Munchen, Seru. anjing kata gue seru juga ya bola. Mulai nonton, biar nyambung aja sih juga di obrolan ya. Kalau orang ngebahas bola masa gue nggak nyambung. Zaman MU ada Ronaldo baru masuk, bam. Gua awalnya tuh dulu gak suka MU, Cok. Nih gua sekarang suka banget MU. Gara-gara Ronaldo masuk. Gara-gara Ronaldo masuk MU. Siapa yang gak tahu Ronaldo, Cok? Iya. Anjing gua ngeliat Ronaldo keren banget nih orang. Udah. Gua ngikutin tuh MU awalnya buat ngecengin temen gua doang, Cok. Iya. Anjing MU kan dulu Bapak kayak waktu zaman Ronaldo baru masuk kan rada-rada anu tuh. Ngikutin buat ngejek. Terus gua seneng anjing. Karena nontonnya tuh misalkan Munchen, Bundesliga, Liga Jerman kan yang mendominasi cuman Iya. Bayern Munchen, Dortmund, Iya. itu doang. Jadi nggak seru nonton. Pindah nonton Liga Inggris, nontonin MU, anjing.
kayak persaingannya tuh seru cuy. Nah di situ gue ngikutin, mulai suka MU. Sampai sekarang gue suka MU. Awalnya gara-gara Ronaldo suka Gara-gara MU. Ronaldo gue, sama gara-gara itu ngecengin, terus Iya. gue nonton seru. Gak selalu menang. Nggak tahu, kayaknya personanya dari dulu tuh klub ya. Hmm. Gue seneng juga dulu MU, seneng. Ah. Zaman-zaman iya itu Sir Alex. MU, daya tarik MU sih. Yang main Giggs, gitu-gitu. Vidic, Carrick tuh, yang Carrick, sekarang jadi pelatih. sekarang jadi pelatih. Nah itu gue ngikutin zamannya itu, sebenarnya Rooney, Park Ji-sung. Pak Jisung. Dulu, wah gila itu. Ya, Pak Jisung. Itu pas Pak Jisung masih ada Van Persie nggak sih? Masih, Masih ya. Van Persie, pokoknya kalau nggak salah ya, yang sponsornya Aon tuh, Ah. terus bajunya kotak-kotak itu, motif kotak-kotak tuh. Masih inget gue, Van Persie nomor 20. Anjing. Gue nggak tahu lagi. Kalau sekarang gue udah ngikutin cok bola. Sekarang malah kebalik nih, si Bangsat paling ngikutin. Gue ketinggalan info gue. Sekarang gue Liga Champion hampir semua. Jangan kan Liga Champion, anjing sampai ke Liga Afrika lu tahu. Karena gue suka bola aja. Ya kali. Yang Enggak, lain. motivasi lu. Motivasi lu. Sampai lo nonton Liga Turki, Liga Australia anjing. Kenapa, Cuk? Karena gue lebih pengen tahu aja. Gaya bermain di liga ini begini, liga ini begini. Misalkan Liga Italia lebih kayak mainnya bertahan, terus Liga Inggris ofensif. Ada khasnya masing-masing. Nah, masing-masing tuh beda setiap liga San. Nah, pas Liga Champion ini tuh pada ketemu, wah. Serunya seru di nih, situ. serunya di sini. Bayangin City kalah sama Bodo. Itu nggak ada akal, Cok. Nggak ada orang nggak bakal ngebayangin tuh bisa kalah tuh. Iya sih. Bisa kalah sama liga-liga yang ternyata yang liga selain Liga Inggris pun ini juga panas juga. Nah, kan lu tertarik dari PES tuh awalnya. Liga Champion ngikut, Liga-Liga Eropa lain ngikut. Bahkan benua-benua anjing Mozambik tuh negara Afrika, Cuk. Nggak tahu Afrika mana lagi. Afrika, Ya kalau misalkan Maroko, Afrika Selatan, Tunisia, terus apa kemarin yang itu Zimbabwe. Senegal gitu-gitu masih penting lah tahu. Karena gua ngikutin 2010 Piala Dunia. iya. Tapi kalau nyampe ke Kamerun ya. Mozambik anjing gua nggak tahu Mozambik di mana. Kamerun. Kamerun. Tapi kemarin kontroversi sih. Final Kemarin tuh yang Piala. juara Senegal ya? Juara Apa? Senegal. Itu pelatih sama yang di bench udah pada mau cabut karena dicurangin. Itu beneran dicurangin kan? Iya bener. Cuman gua nggak tahu Kontroversi. denger itu aja sih potongan Kontroversi video. banget, San, kontroversi Ada si Sadio Mane yang apa namanya? Ya dia berperan sebagai dia. kapten beneran Gila, lah. anjing itu gila. Merangkul teman-temannya Sumpah. ke itu kan locker room. Iya, gua Buat seneng main banget. lagi, ayo. Gua lihat Sadio Mane anjing di situ bener-bener gokil. Tapi menurut cerita katanya dia paling bener lah, paling soleh, Cuk. Iya. Main bola. Bayangin, dia ibaratkan lah lu ngelihat paling soleh. Negaranya dia, Bro, yang ngebantu, Bro. Iya. Bikin pom bensin, bikin Katanya sekolah. bela-belain HP-nya udah retak gitu-gitu Iya. kan. Cuman dia donasi Gua kalau jadi pemain bola tuh, kadang-kadang. gua bakal gitu. Jangan ngejanji-janjiin gitu anjing banyak duit. Nih. Enggak sih, gue jujur karaoke aja. MBG gua ganti kopi. Biar kinerja otak semakin ini, Bro. Iya sih. Kopi kan mempengaruhi nih kafein. Apalagi orang di Indonesia yang kerjanya 8 jam, 9 jam. Butuh kopi. 2 sampai 3 kali katanya juri set tuh. Sehari ya. Kalau gue jadi pemain bola, jadi sekelas Sadio Mane udah jatah kopi sehari 1 buat pekerja, buat yang sekolah maupun mahasiswa segala macam, kopi harus ada. Gitu. Kan di Indo juga kita penghasil kopi terbanyak juga masuk. Bayangin kopi luwak terkenal banget, Cok. Tiap daerah ada ya, khasnya masing-masing ya. Bali, Kintamani, Bandung, apa? Persib. Anjing. Bangsat. Bali ya Bali United anjing. Bandung tuh apa ya? Lupa. Cikuray, bukan ya? Ada Pokoknya juga, nama daerah ada Bandung. juga. Kopi kan Nggak tahu macam-macam tuh. kopi dah. Misalkan lu sekelas dia, masa mau karaoke sih, Cok? Masa mau kayak pemain Brazil minum-minum, Iya. cewek.
Ya sih godaannya ya, hawa duit ya. Nyambung lagi. Hawa duit gitu. Kalau nggak ke cewek ya narkoboy. Isan 2002. Enggak. Hawanya itu banyak orang gitu kan. Hawa duit, punya duit gede. Apa sih istilahnya? Star syndrome? Star syndrome apa? Bukan kalau star syndrome itu merasa dia bintang. Nah, itu terus satunya lagi apa sih? NPD, narsis. Ah, anjing kata-kata lari kalau diingat-ingat. Bangsat kata-kata lari anjing. Apa ya? NVD, VGA, HDMI, Audio jack. wireless. Ya udah, semua aja itulah sebut. pokoknya hawa duit dah pokoknya. Kayak banyak artis-artis. Ya kaget aja karena sebelumnya nggak Karena megang duit segitu. banyak gitu. Karena Duit. banyak dulu tuh mungkin ini ya kayak ya banyak keinginan aja, Iya. langsung ada duit bam, pengen ini, pengen dicoba semua. Pengen coba semua akhirnya terjerumus rusak karirnya. Ternyata mungkin kesiapan kita untuk mendapatkan rezeki lebih itu ya dah dilihat juga udah siap apa belum. Gua siap sih, udah kepikiran nih, duitnya aja nggak ada. Ya itu mah semua orang anjing. udah tahu nih larinya kemana, ke kripto. Jujur, orang-orang yang nggak ada duit main kripto cuy. Itu janggal sih. Enggak ya, ya emang yang terkenal yang influencer kripto emang yang udah kaya, cuman Iya. kebanyakan teman-teman gua Nah. yang duitnya pas-pasan main Main kripto, kripto. bukan duit dingin, Iya. duit gaji kan rada janggal kalau gitu cuy. Ibaratkan lu sebulan gaji 3.000, gaji 3.000, Di kripto? lu deposit 1.000 tuh, 2.000 lu hidup di Jogja, bayar kos 500 lah, 1,5 nggak nutup sih. Sebulan. Bangsat baru mandi anjing, Siapa? peras. Jauh Mandi lagi. dulu gua bang. Jauh, Cuk. Jam 10 baru nyampe. Ini cok, enggak. Coba kayak gua setiap ngopi disiplin. Gua ngopi disiplin banget cok. Misalkan nih Anjing. jam 5 jam 5 gua pernah ngopi jam 5, gua mandi, bangun mandi, makan, langsung ngopi jam 5. Jujur. Tadi kita rencana ngopi jam 7. Gua bangun jam 5. Gua bangun jam 5. Bujur kesiangan sih. Enggak sih, enggak bangun jam 5. Gua jam 6 apa jam berapa, pokoknya aku mau berangkat kerja gua masih tiduran. Terus tuh mandi jam 7, telepon lu gas. Disiplin gua kalau ngopi. Gak pernah telat. Tapi bangsat sih lu anjing. Ya bes gitunya lo maksudnya lu kadang berangkat sendiri, ngopi sendiri. Ini motivasi lu apa, Cuk? Gua pengen nyantai aja, cuy. Nikmati suasana ya. Tapi sumpah ngopi sendiri itu apa ya? Nyaman aja, Cok. Pernah sih beberapa kali gua. Cuman kadang-kadang kalau kelamaan ya habis batang 2 batang. Duh, anjing Jenuh jenuh, ya? jenuh juga ya kadang segala kepikiran anjing. Masa lu nggak tahu ya. Kalau gua cuma denger musik, Nah, tapi kadang kalau ada yang dikerjain gitu. Apa ya istilahnya tuh? Kayak gue semangat aja gitu, mood bagus. Kayak mau acara atau apa sebelumnya ngopi sendiri gini-gini ngebayangin. Tapi kalau pikiran kosong enggak sih. gua emang nggak tahu, Cok. Sering emang ngopi sendiri. Misalkan kayak di kantor orang istirahat, gua sendiri keluar ngopi jam istirahat. Kalau nggak ke lapangan gua ngerokok. Gua nikmatin suasananya aja karena kita Mail nggak ikut biasanya tuh kalau lu bisa kopi sendiri. enggak kalau gue sendiri jarang. Kadang gue juga nggak ngasih tahu teman, langsung aja berangkat. Karena kalau ngasih tahu malas Ya aja. nunggu apa Iya, ya kan pokoknya malah gua- ke sita jam waktu. Iya, gue langsung berangkat. Ya gue nikmatin tuh ya, ini kita seharian nongkrong. Misalkan gue pagi, temu orang kantor juga, kerja. Kayak ada orang kan, suasananya tuh ada orang. Terus gue di kosan, ada temen. Kalau nongkrong malam sama kalian ada temen juga. Nah gue Oh. Iya me gua time, ngisiin iya. waktu buat gua sendiri aja. Iya, me Kadang di time. situ ya sambil Ngerasa tenang. ngelamun Ngerasa lah. tenang aja. Tenang ngelamun. Iya sih. Ada. Gak tahu nih gara-gara lu apa gimana ya, gue juga gitu anjing. Dulu tuh
kayaknya ngopi hitam aja di kos udah lunas gua. Sekarang kalau nggak keluar kayaknya ada yang hutang aja nih rasanya. Kayak belum ada yang wah anjing masa gini doang sih. Gua gelisah Cok kalau udah nggak ngopi keluar Mungkin karena sekali aja. nggak tahu karena udah ngerasa bosan aja dengan kegiatan ya. Iya sih, yang pastinya itu sih. Iya kan? Gua pas kuliah, waktu pas gua kuliah gua sering banget di kosan. Kayak jarang gua keluar, maksudnya ada beberapa kali aja gua keluar tuh waktu kuliah. Sekarang karena mungkin kegiatan kita yang udah gitu-gitu aja kan. Kalau kuliah banyak kegiatan ya Mas ya. Iya. Kalau kerja kegiatan kita udah gitu-gitu aja kan. Setiap minggunya, setiap hari lah. Gitu-gitu aja. Jadi ya pasti ada pengen suasana yang baru aja sih. Tapi apa yang lu bikin apa namanya ya? Stres? Gara-gara kerjaan kah? Cewek kah? Keluarga kah? Banyak sih, Cok. Yang dominan deh, yang dominan. Yang dominan gua lebih sering mikir masa depan, Cok. Ada khawatir masa depan Iya, kadang-kadang. gua ya. takut banget anjir. Gua takut banget gua miskin, terus masih gembel, terus masih lontang-lantung, gaji pas-pasan. Ya itu kekhawatiran semua orang sih Karena sebenarnya. kalau duit kita nggak ada, menurut gua itu bakal merembet ke hal-hal lain, misalkan percintaan lu. Iya sih. Buat lu ke keluarga itu merembet. Iya Makanya sih. yang khawatir gue di masa depan, gue masih gak ada pemasukan gue pas-pasan. Iya. Itu aja sih. Masa gue setiap hari ngopi? Gue setiap hari ngopi walaupun gaji gue pas-pasan, setiap hari ngopi. Ya Tapi kekhawatiran juga, nggak ada tabungan, jujur sih. Apa? Tapi ya rasa khawatir itu kalau berlebihan gak baik juga cuy. Bener. Ya gitu. Kadang apalagi dengan sekarang ya media sosial dan lain-lain. Lihat orang anjing kok ya cepet banget ya. Udah punya udah nikah, udah segala macam deh. Kok anjing kok gini-gini aja gue. Kadang ngerasa gitu juga. Ternyata setelah dirasa-rasa ya udahlah ya. Walaupun mungkin ada beberapa yang beneran, tapi ya namanya juga konten ya. Orang juga nggak tahu dos lihat kehidupan kita, lihat story, lihat konten emang. kita. Konten-konten Anjing kok orang. enak gini-gini. Nah gue juga kadang ngerasa gitu, cuma setelah dipikir-pikir ya udahlah ya, nggak tahu realnya kayak gimana juga. Tapi Katanya orang nih, sorry gue potong, nggak. jangan kebanyakan lihat orang seneng apa ya, biar bersyukur kita nggak redup aja gitu. Kalau ngeliat ke bawah banyak juga yang orang masih nyari kerja, tapi kita anjing kadang-kadang nggak bersyukur, anjing gua kerja gini-gini doang ya, orang lain masih nyari cuk, Iya sih. masih nyari, masih ngelamar-lamar, nggak ngerasa Banyak ya, iya soalnya iya sih yang perlu dilihat emang ke bawah, Cok. Seharusnya emang harus kuncinya emang bersyukur. Gue tahu kuncinya bersyukur, cuman ngejalaninnya. Nah ngejalaninnya kadang-kadang Karena itu mungkin faktor kayak iya sih sosmed ngaruh banget ke gue Iya. sih. Bisa makanya ngeliat butuh ini. teman ngobrol aja sih kalau gue butuh teman ngobrol. Nah, Motivasi ngopi mungkin gua butuh teman ngobrol biar gak ke situ terus arahnya. Nah kadang ya angan-angan kita cepet-cepet juga nggak baik gitu. misalkan lu sendiri, Cok, ketakutan lu apa nih? Ya sama. Kegelisahan kayak- lu sama. Sama. Gua kadang ngerasa pede nih. Maksudnya ya udahlah rezeki udah ada yang ngatur ya. Tinggal kita doang berusaha nih kerja. Ya ada yang dikerjain. Proses ya gue dikit-dikit belajar dari teman, dari konten, dari apa gitu. Yang penting ya ada tapaknya aja walaupun dikit gitu. Ya ngobrol kayak gini juga termasuk salah satunya kayaknya. Iya sih. Karena katanya lu mimpi boleh setinggi langit, asal langitnya kelihatan. Kalau langitnya nggak kelihatan emang gimana, Cok? Angan-angan lu. Mimpi jadi Ronaldo. Lu Itu mimpi- nggak ada langit. Nah iya. Lu mimpi pengen duit 1M, Gak ada kerja. dikerjain. Usia 25 pengen punya 1M. Eh. Kerja kagak. Yang penting ya udahlah. Yang penting ada tapaknya aja. Ya, kayaknya kegelisahan sama orang juga ya berarti ya. Iya. Maksudnya kebanyakan orang yang Karena kita ngelihat. kebanyakan orang yang dalam artian kayak masih ngerintis juga ya. Gitu. Gitu sih salah satunya. Kayaknya baru-baru ini gua ngelihat tontonan yang kayak gitu-gitu, Tiu.
Kayak bahayanya gimana? Kayak gitu tiu gitu ya. Beribet gua Kayak anjing. gitu tiu. Sadar Kayak kami. gitu tiu ya. Lok. Kayak gitu tiu. Anjing dimutik-mutik. Ronaldo tuh kembar. Ronaldo. Ronaldo. Gila. Ronaldo semenginfluence itu, Cok. Saya bocil. Itu Ronaldo. Bokapnya sih. Katanya Ronaldo pindah ke Al Nassr. Anjing, duit banget itu. Bayangin aja lu bikin jersey dibeli tuh tiap match, tiap pertandingan. Belum yang kayak gini-gini nih, jersey-jersey UMKM. Jadi pasar-pasar. Itu nggak masuk dong anjing. Nggak masuk ke pendapatan Al Nassr dong. Lah iya kan seenggaknya menghidupkan UMKM, Dos. Bayangin aja lu. Teman-teman gua udah pakai jersey Timnas 2010 AFF kan rame banget dulu. Iya sih. Wah, di mana-mana, Cuk. Sebenarnya pengen yang kelihatan mirip, Dos. Lengannya tuh ada ijonya kan. Ada ijo putih kayaknya. Terus logo Nike, nomor di sini, terus nama sama nomor di sini. Ini gua di pasar beli merah-merah apa aja. Ada tulisan Indonesia. Anjing, nggak mirip kata gua. Ada buka Gonzalesnya nggak? Enggak, cuman ini doang apa namanya? Siluet Garuda. Ya. Siluet Garuda. Karena ada tuh dulu Gonzales yang bener Biasanya ada muka Gonzalesnya itu bahan-bahan kaos tuh. Bener. Wah gila tuh anjing. Kayak ngerasa sedih bangsat kok gua nggak beli ya, orang lain udah beli bangsat. Gue nggak ngikut sih, gue nggak ada ngikut beli baju timnas dulu, Cok. Kebayang sih udah punya anak gua anjing gitu ya. Gue dulu bocil pengennya dibeliin baju Naruto. Ya karena lu tontonnya kayak gitu. Baju Naruto yang kayak cosplay aja. Kayak si Pras. Jaketnya ya? Nggak yang Akatsuki juga sih, nggak jaket gitu, itu mah udah keren. Iya tahu gua. Baju Naruto bener-bener baju Naruto yang belakangnya bulat, ngurang, kayak cosplay aja udah. Sama Superman. Gue dulu inget banget baju Superman. Terus sayapnya merah. Keliling jalan-jalan tuh. Berasa gagah Baju aja. masuk pakai bedak. Pupur. Pupur ya pakai pupur. Bahasanya dulu pupur. Bedak Karambo. Anjing. Gua dulu kecil ada, Cok. Bekas kenangan yang gue inget sampai sekarang. Apa? Di sini, lu ngeliat nggak? Ada codet kayak garis Ini anjing. di sini. Ini nih. Nih, Ya. bekas dicakar dulu sama temen gua. Ribut loh. Gimana ya dibilang ribut? Ya karena masalah mainan doang. Kayak masalah mainan kayak Rebutan. rebut-rebutan kayak ini gua habis itu Apa tuh berantem. mainannya Tamiya? Enggak, kayak mainan Power Ranger gitu. Berantem dicakar, Cok, sini gua sampai sekarang bokap gua inget, emak gua inget siapa orangnya. Kayak pokoknya ya dulu bocil ngelapor kan. Sini ini Tapi masih akur ada. gak sama keluarganya dulu? Nyampe ke masalah orang tua nggak anjing gara-gara anak lu nih? Enggak sampai gitu. Ya udah diwajarin aja. Kalau orang tua gua gitu San, misalkan gua berantem sama siapa nggak bakalan datengin orangnya, kayak udah. Tapi kan ada orang tua yang baper. Kalau orang tua gua enggak. Bekas dicakar di sini. Anjing sampai sekarang, Bro. Gara-gara Ingat namanya Akbar anjing. Kalau dia masih ada Akbar mukanya bule, Lu Cok. SD tuh? Gua TK. Di bule, Cok. Blasteran. Waktu itu di asrama tuh. Waktu itu di Kodim, asrama Kodim. Akbar namanya blonde dia, rambutnya pirang, mukanya putih. Anjay. Blasteran. Tapi kok Akbar namanya? Enggak tahu ya, Bukan mungkin Justin gitu. bukan Bule. Alexander. Iya. Kok Akbar anjing? Bukan Christopher namanya. Akbar. Alek bukan juga. Mungkin ya Akbar putra pertama? enggak tahu gua. Ya nah, kalau nama lengkapnya lupa. Gue inget Akbar mukanya sampai sekarang inget. Masa gue pernah kalau di Itu rumah Jakar kadang- kuku tuh. kuku. Oh, anjing, nyampe San, jebol gitu ya? bayangin, sampai sekarang. Jebol bekas ya? TK. Kalau luka di Iya. muka sih, ih. Sampai sekarang. Jadi kalau misalkan ke rumah nih, pasti ingat orang tua gue ini bekas apa. Serius, sampai sekarang maksudnya. Kalau lu ada nggak kecil yang kenangan kecil lu yang anjing lu inget sampai sekarang? Terus kan gue ini dicakar nih, ada bekasnya, jadi nggak bakal lupa kan ada bekasnya. Apa ya kecil ya? Anjing lu bingung gua paling. Nggak ada ya? Rebutan-rebutan gitu sih ada ya. Cuman mungkin
gengsi-gengsiannya tinggi cuy di tempat gue tuh ya. Kayak gue ngerasa senang-senang sedih aja sih. Sempet lah beberapa tuh TK 0 besar gitu, SD ada masanya jadi kacung. Kacung apa? Kalau gue SD jadi kacung. Iya, kayak disuruh-suruh aja gitu sama orang yang Tajir. lumayan berada lah. Hmm. Pada masa itu kayak beli misalkan layangan, gelasan, dibeliin, suruh beli makanan gitu. Dikasih kembalian. Lu tau nggak kembalian sih? Ada beberapa. Kenapanya gitu, kalau gue disusur kan gitu. Jadi kacung gitu-gitu. Nah nyampe SD, SMP, wah kayaknya masih nih. Kayak masih ngerasa paling gitu. Ya udah. Gue terima-terima aja karena tahu oh udah karakternya kayak gini gitu. Cuman seiring berjalannya waktu mungkin ya roda berputar. Walaupun mungkin belum nyampe ke ekonomi, paling enggak kan Value yang lebih ilmu. ilmu. Iya kayak gua ngaji, gua kuliah dan lain-lain. Akhirnya malu sendiri orangnya gitu. Kadang sekarang tuh orang value ngelihat dari uang doang ya. Kalau value kan bisa dari skill, Iya, karakter gitu-gitu dan lain. Belum Nah, tentu gua orang yang nggak punya gitu, skill. Dos, kayak ya udah. Ada masa juga direndahin gitu-gitu. Ya sering berjalannya waktu nggak tahu ya, mungkin udah waktunya aja gak berkembang kayak tampil di acara A, B di kampung-kampung dulu gitu. Wah anjing kok bisa gini-gini. Ya kata gue jangan gitu. Mungkin hikmahnya bagi gue ya gak mau tuh gue kayak ngerendahin orang gitu. Karena gak tahu backgroundnya kayak gimana gitu. Kadang ngelihat tukang apa namanya rongsok atau apa gitu di jalan, gak tahu gue. Nggak mau aja kayak ngerendahin gitu. Iya. Tukang rongsok anaknya barangkali S2 di Melbourne, nggak tahu. Jujur pernah gue ngobrol dulu ke asrama ada tukang rongsok, udah tua, baju lusuh dan lain-lain. Anaknya 3 apa 2 ya, pokoknya 3, cowok 1, ceweknya 2. Yang cewek dua-duanya S2. Anjing S2 banyak sih biaya ya. Kalau nggak lu biaya, ngitung beasiswa. pendapatan dia mungkin nggak bakalan ngerti dah, nggak bakalan masuk dah. Kayak mungkin gitu. Ya cuman nggak takdir ya dari mana aja, nggak tahu dia ketemu orang baik apa gimana.